lagi. Salam pramuka. Salam. Semangat pagi. Pagi. Iya, pagi luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Paham? Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu ya pada latihan apa sekarang ini? Ya, pada latihan pramuka yang rutin dilaksanakan setiap hari apa? Setiap hari Kamis. Tentu ini adalah berkat kinayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga semuanya ya bisa bertemu pada sore yang cerah ini ya. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan ke junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau lah pada sekarang ini kita lahir dalam keadaan Islam dan bisa menikmati indah dan manisnya Islam. Mudah-mudahan dengan mengucapkan salawat beliau kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Ya, pada seperti yang disampaikan Kak Herman tadi ya, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi salah satu ya tentang dasar dharma yang keberapa? Patriot itu? Patriot, sopan dan ksatria itu? Sudah hafal dasar dharma? Sudah hafal dasar dharma? Satu, cinta alam. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan ksatria. Nah, sekarang kita akan belajar dasar dharma yang ketiga, yaitu patriot. Apa artinya patriot? Cinta negara. Siapa yang tidak cinta negaranya? Semua cinta negara? Ya. Salah satu cara kita mewujudkan cinta kita kepada negara adalah dengan mencintai rupiah. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Tadi memang sudah diperkenalkan sama Kanda Herman. Siapa nama saya tadi? Nama kakak Saiful Bahri. Sehari-harinya mengajar di SD Negeri 1 Babus Salam. Tahu di mana 1 Babus Salam itu? Pernah dengar dagang bakso bawa tray? Oh, enggak pernah. Ya, kalau mungkin orang tua kalian udah tahu itu dagang bakso bawa tray gitu ya. Di sana ada kantor desa, ada juga sekolah di sana. Nah, di sana kakak mengajar SDN 1 Babus Salam. Itu dekat pondok pesantren Darussalam. Ya. Baik. Sebelum kita mulai, mari kita awali dulu ya dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi seperti yang disampaikan juga Herman tadi, saya menjelaskan sedikit apa itu CBB rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Ini merupakan salah satu program Bank Indonesia ya. Salah satu program Bank Indonesia untuk memperkenalkan rupiah ya, supaya dikenali, dirawat dan biasa tidak hanya dipakai untuk belanja doang, tetapi bijak dalam menggunakannya. Punya uang rupiah? Hah? Atau mata uang yang lain dipakai di sini? Pakai uang apa di sini belanja? Pakai uang apa? Iya, pakai uang rupiah. Tahu apa itu rupiah? Uang, nggak betul uang. Uang apa? Uang kertas. Uang dolar. Jadi rupiah itu adalah mata uang negara Republik Indonesia dan merupakan alat yang sah, ya, satu-satunya alat yang sah untuk membayar atau bertransaksi atau untuk belanja di Indonesia.
ya, yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat, oleh kalian itu rupiah. Apa tadi? Mata uang Indonesia. Deh, alat pembayaran yang sah satu-satunya di Indonesia. Nggak boleh di sini pakai ringgit, nggak boleh di sini pakai dolar, nggak diterima. Karena kita berada di Indonesia. Satu-satunya uang yang dipakai untuk belanja adalah uang rupiah. Ada orang tuanya ke luar negeri di sini? Ada. Siapa? Kemana? Sering dikirimin uang ringgit? Oh, dikirimin uang rupiah ya? Ya, walaupun ke Malaysia tapi yang dikirim tetap uang rupiah itu karena orang tuanya itu cinta rupiah. Dan sampai kiriman uang ringgit jauh ke Indonesia. Nah, itu rupiah ada dua macamnya. Ya, ada bentuk logam dan ada juga dalam bentuk kertas. Tahu nominalnya? Yang logam berapa saja nominalnya? Hah? Ada 500, 1000, terus yang koin, yang logam 1500, ada juga 200. Aneh entah uang logam nih. Semua belanja Alfamart. Biasa namun gede pengangsel 300, tapi yang 200 dan 100. Oke, ada juga 100 rupiah. Nah, berapa saja tadi? 100, 200, 500, 1000. Kalau yang kertas pasti banyak tahu. Coba keluarkan uang kertasnya. Loh, banyak uang. Berapa saja? Kalau uang kertas mulai dari berapa? 1000, 2000, 5000, 10.000, ya 10.000, terus 20.000, terus 50.000, terus 100.000. Nah, itu tahu semua. Jadi rupiah pertama kali digunakan di Indonesia itu pada tahun 1940. Baru 1 tahun Indonesia merdeka, baru uang rupiah bisa dipakai di Indonesia. Sebelumnya itu pakai uang Belanda, ya, pakai uang Jepang, ya. Nah, Indonesia menggunakan rupiah itu tahun 1940. Nah, Indonesia merdeka tahun berapa? Iya, 1945. Belanda pakai rupiah tahun 1940. Nah, 1 tahun setelah merdeka. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus cinta kepada apa? Iya, kepada apa? Rupiah. Cinta kepada apa? Tahu bagaimana cara mencintai rupiah? Apa itu cinta rupiah? Cinta rupiah itu adalah mengenali, merawat dan menjaga rupiah. Iya. Kalian pakai doang tapi nggak kenal rupiah. Nggak tahu namanya. Ya. Bagaimana cara mengenal rupiah? Dengan 3D. Apa itu 3D? Nah, insya Allah nanti nih kakak punya buku saku ya. Minggu depan kalau latihan, berapa orang yang ada hari ini? 13. Kalau nanti ini kakak kasih ya kajian hadir minggu depan insya Allah ya. Berapa tadi banyak? 23 ya. Iya, 23 lagi dan perempuan ya. Jadi kita mengenal rupiah itu dengan 3D ada di sini. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apa yang dilihat dari uang itu? Kita bisa melihat ada gambar. Coba keluarkan uangnya dulu, dilihat dulu uangnya. Dilihat. Ya, boleh yang 1000, boleh 2000, 3000, 5000, silahkan. Dilihat. Apa saja yang bisa dilihat di sana? Apa saja yang bisa dilihat? Nah, ya, yang bisa kita lihat di sana itu ada gambar pahlawan. Tahu enggak
pahlawan siapa saja yang ada di uang rupiah? Ya, yang merah kalau tahu pasti, kalau yang merah pasti semua tahu. Soekarno. Kalau yang 5 ribuan siapa di sana tuh? Beda. Khalid bin Tar. Yang uang 2 ribuan siapa pahlawannya itu? Nah, ada tulisannya itu, ada namanya. Tidak tahu, ini dipakai saja awalnya ya. Muhammad Husni Tamrin dibaca. Itu pahlawan Indonesia. Makanya harus bangga punya rupiah, kita harus kenali pahlawan-pahlawan ada di uang rupiah. Kemudian ada bunga melati di sana itu ya. Kalau uang pecahan yang agak besaran, ya itu bisa berubah-ubah warnanya ya. Kalau dilihat dari berbagai macam sudut. Kemudian ada tulisan BI di sana, Bank Indonesia, kemudian ada nominalnya. Kalau ini 5.000. Kemudian ada tarian tradisional Indonesia itu dilihat ya. Kemudian ada alam Indonesia, tuh ada pegunungan di sana. Nah, kalau di Lumajang kita ada Gunung Bromo di sana ya, Gunung Bromo ya. Kalau tariannya tari Jambyong, nah itu dibaca ya, ada tulisannya pelajaran itu ya, harus ditahu. Nah itu bagaimana. Kemudian diraba. Apanya yang diraba? Uangnya yang diraba ya. Kalau uang asli itu agak kasar, beda dengan uang palsu atau uang mainan, agak halus. Pernah lihat uang mainan? Ya, tulisannya uang mainan, tidak ada tulisannya Bank Indonesia, uang mainan. Kemudian agak halus kertasnya. Jangan dipakai untuk belanja itu ya, tidak jarang itu dipakai untuk belanja, menipu orang, tidak boleh ya. Nanti kalau ketahuan bisa masuk penjara itu ya. Kadang juga digunakan untuk mengerjai orang, tidak boleh, jangan sampai ya. Kalau ketahuan nanti bisa ditangkap polisi. Tak boleh digunakan untuk belanja itu ya, tak boleh digunakan untuk mengerjain orang, paham? Nah itu ya, permukaannya agak kasar, nanti kalau ditahu bisa ditangkap sama polisi, paham? Nah itu diraba. Kemudian di terawang. Nah itu ada watermark sebarannya, ada gambar di dalamnya itu ya. Kalau nggak di terawang nggak bisa kelihatan. Dapat diperhatikan ya. Kalau uang 5 ribuan ada itu gambar pahlawan di sana ya. Kemudian ada ya, itu menunjukkan bahwa uangnya itu asli. Kalau uang palsu tidak ada ya. Kalau uang mainan tidak ada. Itu caranya membedakannya. Kemudian di samping kita kenal rupiah, kita juga harus merawatnya. Bagaimana cara merawatnya? Dengan 5J. 500 ini. Dengan 5, ikuti 5J. 5J. Jangan dicoret, jangan diremas, jangan dilipat, jangan dibasahi ya. Jangan di staples ya, mentang-mentang uangnya banyak, hitung 1 juta, uangnya 100.000, jangan di staples. Yang putra juga ini tidak jarang ya, coret-coret gambar pahlawan yang dulu jenggotnya bersih, kumisnya bersih, jadi panjang jenggotnya. Siapa yang suka seperti itu? Ada yang suka coret-coret uang? Nah, tidak boleh lagi ya, tidak boleh. Apalagi nanti tulis-tulis nomor HP di uang rupiah. Jangan. Kalau ketahuan sama Bank Indonesia bisa dibawa ke BUI nanti itu ya. Tidak boleh. Itu mengotori aset negara ini ya. Ini adalah milik negara. Tak boleh dicoret-coret, tak boleh diremas-remas. Nanti misalkan bisa buat dompet ya, biar naruh uangnya rapi ya, biar uangnya tetap rapi, tetap baru. Bahan. Kemudian jangan dibasahi. Makanya kalau itu diperhatikan, dicari dulu uangnya ada nggak di sana ya. Karena tidak jarang naruh uang di kantong, dibasahi uangnya jadi sobek basah. Nah, kemudian suka remas-remas uang.
Lencong bakar. Ya, jangan. Oh, temannya minta uang dari jauh, ya mas lempar, nggak boleh. Ya, apalagi dijadikan apa itu pesawat-pesawatan kayak kertas itu nggak boleh, nanti uang kalian sobek, ya, hilang, ya. Siapa yang rugi? Iya. Nanti kalau nggak diterima sama penjual kan kalian juga ya rugi terhadap nanti kita pisahkan insya Allah. Ya, itu yang dimaksud dengan cinta rupiah. Bagaimana? Kenapa kita harus cinta rupiah? Ya, karena rupiah itu adalah simbol negara, simbol kedaulatan negara. Nah, kalau dolar, kalau rupiah yang berjaya di Indonesia, kan bisa saja dijajah oleh negara lain. Ya. Kemudian alat pemersatu ekonomi nasional di seluruh Indonesia, baik di kota, di desa, di pelosok, semua berbelanja menggunakan rupiah, pemersatu negara. Jadi kalau ditanya di ujung sana di Maroke pakai uang apa belanja? Pakai rupiah. Di Sabang juga ditanya pakai uang apa belanja? Pakai rupiah. Itu pemersatu ekonomi nasional. Kemudian identitas negara juga. Jadi identitas negara Indonesia rupiah. Indonesia dikenal dengan rupiah. Kemudian Malaysia dikenal dengan ringgit, terus Amerika dikenal dengan dolar, terus juga dikenal dengan euro dan sebagainya, ya. Paham? Nah, itu bagaimana? Nah, contoh perilaku apa? Cinta rupiah dalam kehidupan sehari-hari. Satu, merawat uang dengan baik, naruh di tempat yang bagus supaya uangnya tetap baru, berbelanja menggunakan rupiah, menolak menggunakan uang palsu, tidak boleh itu ya. 2 kali tepuk pramuka. Nah, sekarang kasih jelian ya. Nanti kalau kakak mengatakan JBP rupiah, kita bangga bahas rupiah. Paham? Coba JBP rupiah, kita bangga paham rupiah. Sekali lagi, JBP rupiah, kita bangga paham rupiah. Nah, lanjut 2 lagi ya. Tadi itu cinta rupiah. Kemudian bangga rupiah. Kalau tadi cinta itu mengenal, merawat dan menjaga rupiah. Nah, kalau bangga rupiah itu menghargai dan merasa bangga, ya, karena rupiah adalah simbol identitas dan kedaulatan negara. Kita harus bangga punya rupiah. Nah, bagaimana bentuk bangga kita kepada rupiah? 1, mengakui rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Sama seperti bendera dan lagu Indonesia kita harus menghargai. Ya, rupiah itu sama seperti bendera, sama seperti lagu-lagu nasional, harus dihargai. Kemudian menghargai desain dan gambar yang ada pada uang. Artinya kenali, pahlawan-pahlawan yang ada di uang rupiah. Sekarang harus dipelajari itu ya. Menggunakan rupiah dengan hormat dan bangga. Bagaimana contohnya? Nih, uangnya harus tetap rapi, harus tetap baru ketika digunakan untuk berbelanja. Jangan diremas-remas uangnya, ya, tetap seperti ini mas uangnya. Kan senang. Apa Ranono? Iya, pembeli dagangnya nanti penjualnya kan senang kalau nerima uang baru. Kalian juga senang nggak nerima uang kembalian uang yang baru bahkan ini disimpan, ya, mulai dari kita, ya, harus dimulai dari diri kita berbelanja dengan uang yang rapi. Paham?
paham rupiah itu berarti memahami fungsi, peran dan cara menggunakan rupiah, ya, dan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita harus bijak dalam menggunakan rupiah, harus bisa menyisihkan sedikit uang untuk ditabung, disimpan, tidak boros. Di sekolah nabung enggak? Di rumah nabung enggak? Ya, kalau ini ada apa-apa mau nabung di sekolah, mau nabung di rumah silakan. Ya, uang sabunnya, uang belanjanya disisakan, ya. Ya, disisakan untuk kita, itu untuk masa depan siapa? Masa depan siapa? Iya, masa depan kita. Nanti kalian punya keperluan yang mendadak, pakai uang tabungannya untuk atau menyiapkan uang pendidikan kalian, ya. Mau sekolah SMP, ya dari sekarang nabung, ya, biar tidak membebani orang tua. Kalau perlu sampai kuliah di SMP nabung lagi untuk SMA, di SMA-nya nabung lagi untuk bisa kuliah. Paham? Siap menyisihkan uangnya untuk disimpan, untuk ditabung. Jangan ya. Apalagi kalau nabung di sekolah, ingat bedakan antara belanja keinginan dan kebutuhan. Nah, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Padahal kalau lapar, kalau haus, baru selesai sarapan, terus kita ingin belanja lagi, itu namanya keinginan atau nafsu, ya. Karena punya buku banyak, 10, mau 20 lagi, mata pelajarannya cuma 9. Jadi berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, itu seperti itu, ya, yang kita akan sampaikan. Masih ingat 3D? Apa 3D? Nah, apa dulu? Dilihat, diraba, diterawang. Coba keluarkan uangnya dulu. Ya. Dilihat, diraba, dan diterawang. Coba satu lagi 3D. Apa itu 3D? Terus? Diterawang. Masih belum kompak. Apa itu 3D? Lihat, diraba, diterawang. Kalau aja terawang uang rupiah apa saja? Jangan dibasahi. Jangan dibasahi. Jangan diseret. Jangan diseret. Apalagi dirobek. Paham? Sekali lagi. Ini berapa? Jangan disorot, remas, jangan dibasahi, jangan di-staples, jangan dilipat, ya, apalagi dirobek. Nah, itu dihafalkan. Nah, sekarang kita keluarkan uangnya dulu sambil lihat-lihat. Tanda bisa didokumentasi. Ya.
Sekali lagi yel-yelnya dulu. Sekali lagi yel-yelnya. CBB rupiah. Cinta, bangga, paham, rupiah. Sekali lagi. Yang keempat. CBB rupiah. Cinta, bangga, paham, rupiah. Ya, baik. Tadi adik-adik sudah mendapatkan pelajaran tentang apa? Cinta rupiah. Kenapa kita harus cinta rupiah? Oleh aku. Karena itu adalah pengamalan dari dasar dharma keberapa tadi? Ya. Siapa bunyinya? Patriot, Patriot yang sopan dan satria. Jadi anak pramuka itu harus cinta rupiah, harus jaga rupiah. Ya? Jangan boros. Uangnya digunakan untuk keperluan. Kalau tidak perlu jangan dibeli. Simpan. Kalau lebih uangnya dikasih sangu, misalnya dari orang tua 10.000, akhir belanja 5.000, tabung 5.000. Begitu untuk persiapan kebutuhan kita yang mendadak. Misalnya mau beli perlengkapan pramuka, tiba-tiba disuruh beli ini, jadinya tidak kaget, tidak minta sama orang tua, uang sudah ada. Pramuka itu harus hemat, sesuai dengan dasar dharma berapa? Hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kelima, hemat, cermat, dan bersahaja. Bersahaja itu artinya hidup sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, bukan keinginan. Baik, terima kasih adik-adik. Sebelum kita tutup, 3 kali tepuk pramuka. Baik, kita minggu depan, nah itu dilaksanakan lagi ya. Kita tahu teman-teman yang lain, besok depan akan dibawakan buku saku. Buku saku itu buku pelajaran tentang CBB rupiah. CBB rupiah, cinta, bangga, paham, rupiah. Sekali lagi. CBB rupiah, cinta, bangga, paham, rupiah. Merdeka!